Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yaitu beriman, menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Memenuhi janji. 1. Pengertian memenuhi janji. Memenuhi janji merupakan bagian dari akhlak terpuji, sehingga orang yang beriman harus memenuhi janji. Kita telah berjanji kepada orang lain. Adapun perintah memenuhi janji terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 34. 2. Macam-macam janji. A. Janji kepada Allah. Manusia melakukan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak masih dalam kandungan atau rahim. Pada saat itu, perjanjiannya adalah ketika manusia lahir atau hidup di dunia, maka ia wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 172. B. Janji kepada sesama manusia. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati. C. Manfaat janji antara lain. 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendatangkan keberhasilan dan membuat hati menjadi tentram. 3. Terhindar dari konflik dan perselisihan. 4. Dapat menghapus kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. 5. Dimasukkan ke dalam surga. Mensyukuri nikmat. Pengertian mensyukuri nikmat. Secara bahasa, syukur artinya membuka atau menampakkan, dan nikmat artinya pemberian anugerah, kebaikan, dan kesenangan. Secara istilah, mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan. Jadi syukur merupakan bentuk pujian atas pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan kerendahan dan ketulusan hati mulai ucapan, sikap, dan perbuatan. Sedangkan lawan kata dari syukur terhadap nikmat Allah, kufur nikmat dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perintah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Al-Imran ayat 7 berikut. Wa ista'azzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu mensyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Imam Al-Ghazali membagi syukur menjadi 3 bagian, yaitu ilmu, hal, keadaan, dan amal perbuatan. Melalui ilmunya, seorang harus menyadari bahwa segala nikmat yang diterima merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui keadaan dan perbuatan, seorang harus merasa senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengucapkan hamdalah. Orang yang sentiasa bersyukur akan terhindar dari sifat iri dan dengki. 2. Manfaat bersyukuri nikmat. Adapun manfaat bersyukur nikmat Allah SWT antara lain sebagai berikut. A. Memperoleh limpahan nikmat dan rahmat Allah SWT. B. Terhindar dari sifat iri dan dengki. C. Semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. D. Kebutuhan hidup sehari-hari tercukupi. E. Terbiasa membagi rezeki dan memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan. Menjaga lisan. Pengertian menjaga lisan. Lisan merupakan salah satu bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang baik, tidak kasar, dan tidak menyakiti hati orang lain. Orang yang dapat menjaga lisannya, maka ia akan terhindar dari konflik permusuhan dan dosa. Surah An-Nisa ayat 114 tersebut menerangkan bahwa tidak ada ucapan atau perkataan yang baik kepada sesama selain menyuruh untuk bersedekah, berbuat makruf atau kebaikan, dan mengadakan perdamaian. Perintah untuk berhati-hati dalam berucap atau menjaga lisan agar mendapat keselamatan juga terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut.
Keselamatan manusia tergantung kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, kita sebagai umat Islam harus bisa menjaga lisan dari perkataan yang dapat menyakiti hati seseorang. Kita bisa menggunakan lisan kita untuk mengajak dan menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal saleh, berzikir, membaca Al-Quran, dan tidak digunakan untuk ghibah atau membicarakan aib seseorang. Cara menjaga lisan. Adapun cara menjaga lisan sesuai perintah agama Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjauhi perkataan yang buruk dan kotor. Yang kedua, menjauhi kebiasaan berkata bohong, berlebihan, dan tidak bermanfaat. Yang ketiga, tidak mudah marah dan berkata kasar. Yang keempat, tidak mengadu domba antar sesama manusia. Yang kelima, menjauhi perbuatan mengunjing atau membicarakan aib seseorang. Yang keenam, menghindari perbuatan mencela dan berkata kasar kepada orang lain. Menutup aib orang lain. Pengertian menutup aib orang lain. Secara bahasa, aib adalah celah, cacat, atau perilaku hina. Aib merupakan keburukan yang bersifat rahasia. Aib berasal dari kesalahan, perbuatan dosa, dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Semakin banyak kesalahan dan dosa yang dilakukan, maka akan semakin banyak aib yang menumpuk. Untuk mengikis aib, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk taat menjalankan perintahnya, selalu berbuat baik kepada makhluknya. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan introspeksi diri dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika melakukan kesalahan. Lawan kata dari menutup aib orang lain adalah membuka aib orang lain. Dalam bahasa Arab, membuka aib orang lain dikenal dengan istilah ghibah. Perilaku ghibah merupakan salah satu dosa besar dalam Islam yang harus dijauhi umat manusia karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Perintah menutup atau menjaga aib orang lain serta tidak mencari-cari kesalahan orang lain terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 berikut. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara Anda yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Quran Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12. Surah Al-Hujurat ayat 12 tersebut menjelaskan bahwa ghibah adalah perbuatan tercela karena orang yang berbuat ghibah diibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Oleh karena itu, kita harus menghindari perbuatan tersebut dan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bertobat. Sekian dan terima kasih.